Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Ya, kita sudah ke modul 3 ya. Jadi nanti modul 2 minggu depan insyaallah akan kita ulangi lagi sekilas. Ya, dan nanti kita akan mid semester ya minggu satunya lagi ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Ya, hari ini kita masuk di bab 3 judulnya grup. Ya, nanti di ujung video ini akan Bapak berikan latihan. Silakan disimak ya. Lihat contoh pertama. Misalkan G itu adalah bilangan rasional positif ya, rasional positif. Jadi kalau bilangan rasional itu bentuknya A per B ya, A per B di mana A itu adalah bilangan bulat dan B juga adalah bilangan bulat. Jadi kita di sini ke positif, berarti A bilangan bulat positif dan B juga bilangan bulat positif. Ya, aturannya A bintang B itu sama dengan A kali B per 2. Ya, kita akan menunjukkan bahwa G ini merupakan grup di bawah aturan star ini bintang ya. Jadi haruslah memenuhi 4 hukum atau aksioma yang sudah disebutkan pada halaman sebelumnya. Baiklah, kita akan tunjukkan yang pertama, aksioma atau hukum yang pertama tertutup ya. Apakah A bintang B sama dengan AB per 2 itu tertutup ya? Kita ambil ya, jadi kita harus menggunakan bahasa sembarang ya, sembarang A, B elemen G ya. Jadi kalau menurut aturannya tadi A bintang B itu sama dengan AB per 2 karena AB dan 2 masing-masing merupakan bilangan Z positif ya, maka AB per 2 merupakan bilangan rasional positif, sehingga AB per 2 juga anggota G ya. Kita tahu tadi A itu adalah bilangan Z positif, B juga bilangan Z positif ya. Tentu saja Z positif dikali Z positif itu juga Z positif, sedangkan 2 jelas 2 ini adalah untuk bilangan bulat positif ya. Ya, berarti operasi bintang bersifat tertutup ya. Ini bisa kita ambil contohnya nih. 10 kali 11 ya per 2. Ya, masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Jadi terbukti bahwa AB per 2 juga merupakan bilangan rasional positif ya, bilangan rasional positif. Ya, ingat bilangan rasional itu A per B, ini membedakannya dengan A rasional. Ya, semua bilangan bulat itu bisa kita buat rasionalnya. Contohnya misalkan A bilangan 2 itu boleh kita buat dalam bentuk 8 per 4 umpamanya ya, itu bisa dinyatakan. Semua bilangan bulat positif itu bisa kita bentuk dalam bilangan rasional. Oke, berikutnya kita akan membuktikan dia memenuhi hukum asosiatif ya, asosiatif. Ya, kita ambil sembarang A, B, C, jadi harus ada 3 elemen yang harus kita ambil. Ya, anggota rasional positif ya. A bintang B bintang C ya. A bintang B ini bisa dari aturannya tadi itu adalah AB per 2 ya, AB per 2 yang ini adalah AB per 2. Sedangkan yang dikurung ini dikali C itu berarti kalau kita uraikan artinya AB per 2 ya, berarti di sini AB per 2
dikali C per 2 ya. Ya, dikali C per 2. Ya. Artinya ini bisa kita tulis AB dikali C per 4 ya. 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Ya, berarti bisa kita ya, karena ini perkalian juga memenuhi hukum asosiatif ya, berarti ini bisa pengelompokannya kita buat BC itu kita kelompokkan ya, berarti bisa kita rubah menjadi bentuk A star BC per 2, karena A star BC per 2 itu sama dengan ABC per 4 ya. Ya, berarti BC per 2 ini dengan aturan yang di atas itu adalah B bintang C ya. Artinya A bintang B bintang C kurung di kiri itu sama dengan A bintang B bintang C, ini kurungnya di kanan. Berarti dia memenuhi operasi bintang pada G itu bersifat asosiatif. Ya, berarti sudah 2 yang dipenuhinya. Sekarang kita lanjut ke identitas. Apakah dia mempunyai identitas? Ya, biasanya sebelumnya ini kan kita duga ya. Kita duga identitasnya ini ya. Boleh seperti itu atau bisa kita gunakan cara seperti ini. Ya, kita ambil A itu elemen G dan E itu yang akan dicari. A bintang E itu sama dengan AE per 2 dari aturannya tadi. A bintang B sama dengan AB per 2 ya. Ya, A kali E sama dengan A, maka ya AE per 2 itu sama dengan A. Artinya E itu haruslah 2A per A atau E itu sama dengan 2 ya. Jadi ini identitas yang kita duga tersebut ya. Ya, apakah ini juga berlaku untuk E bintang A? Ya, kita lihat ya. E bintang A berarti EA per 2 itu sama dengan A, maka haruslah E itu sama dengan ya, tinggal kita ubah aja posisinya 2A per A atau juga sama dengan 2, berarti juga terpenuhi. A bintang E sama dengan A sama dengan E bintang A ya, berarti E-nya itu identitasnya adalah sama dengan 2 ya. Oke, sudah 3 yang kita penuhi. Kita lanjutkan ke syarat yang terakhir, impers. Ya, ini kemarin soal kuis untuk soal terakhir. Setelah Bapak cek belum ada yang bisa menemukan impers yang Bapak ujikan ya. Oke, kembali ke sini. Apakah A bintang B itu sama dengan AB per 2 adalah grup? Ya, kita ambil lagi sembarang A, B elemen G. Ya, tadi kita dapatkan identitasnya adalah 2 ya. Kita coba A bintang B sama dengan 2 diimplikasi jika dan hanya jika AB per 2 sama dengan 2, atau dengan mudah kita dapatkan B-nya itu ya, B-nya itu sama dengan 2 kali 2 per 4. Berarti kita dapatkan 4 per A ya, ini kali sini ya. Ini 2 nih kita kali ya. Ini kita kali ya, ini bagikan ke bawah. Ya, kita dapatkan B itu sama dengan 4 per A. Jadi impersnya itu adalah impers sembarang A itu adalah 4 per A ya. Ya. Ini sebetulnya mirip dengan soal kuis kemarin ya. Nanti akan kita bahas sebelumnya, nanti akan kita bahas. Artinya karena memenuhi 4 aksioma grup tersebut, maka G terhadap aturan star ini merupakan grup, jadi terbukti ya. Ya, pada contoh kedua ini masih bilangan rasional. Ya.
Yang sah itu simbolnya Q ya. Dengan operasi penjumlahan kita misalkan operasinya kita simbolkan dengan pagar, yaitu A per B pagar C per D itu aturannya adalah ya AD tambah BC dibagi BD ya. Ini seperti bentuk pecahan menyamakan penyebut ya, jadi ini tidak asing lagi. Jadi akan kita buktikan apakah Q ini di bawah aturan penjumlahan pagar ini adalah grup ya, berarti kita harus membuktikan memenuhi 4 hukum aksioma yang sebelumnya ya. Ingat di sini B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya, dan berikutnya dia adalah Z ya, berarti bilangan dua-duanya Z minus dengan Z positif juga termasuk ya. Oke, cara pertama kita akan membuktikan apakah dia tertutup, atau AD tambah BC bagi BD itu apakah dia juga merupakan anggota dari elemen Q ya. A per B dan C per D itu apakah juga elemen Q ya. Kita tahu tadi di sini ya, B tidak 0 ya, D juga tidak 0 ya, berarti B kali D, BD juga tidak 0 ya. Jelas AD tambah BC itu tertutup ya. Berarti penjumlahan bilangan rasional di bawah operasi pagar ini bersifat tertutup ya. Jadi kita bisa membuktikan BD ini tidak sama dengan 0. Tadi di atas sebelumnya syaratnya bahwa yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau seandainya di sini sudah terbukti BD sama dengan 0, berarti kita nggak usah lagi lanjutkan pembuktian yang memenuhi hukum yang kedua, 3 dan 4-nya. Kalau sudah gagal berarti berhenti, tapi di sini masih memenuhi. Artinya kita harus lanjutkan pembuktiannya yang kedua ya, di hukum memenuhi hukum asosiatif ya. Kita misalkan A per B C per D ya, kita perlu ada 3 elemen ya, jadi di sini 6 ya. Ya, ingat bahwa A, B, C, D, E, F itu adalah bisa bilangan Z negatif, bilangan bulat negatif atau bilangan bulat positif ya. A per B pagar C per D kurung pagar lagi E per F ya, bisa kita yang kurung ini yang pertama kita rubah menjadi AD tambah BC dibagi BD ya, dari aturan tadi. Oke, berikutnya sekarang kita lanjut dengan pagar EF ya, pagar EF ya. Jadi biar lebih mudah, misalkan AD per BC ini kita misalkan sebagai, anggaplah dia ini sebagai X ya, biar nampak dia satu buah anggota, satu grup. Ya, misalkan ADBC ini adalah X, sedangkan BD ini kita buat sebagai Y ya, berarti jadi bentuk X per Y. Ya, jadi dari aturannya tadi ini adalah X ya, berarti jadi X dikali F. Berikutnya ini adalah Y dikali E sesuai dengan aturan tadi ya, dibagi dengan BD ini Y ya, unsur yang kedua Y dikali F ya. Jadi Bapak ulangi lagi, A per B pagar C per D itu sama dengan AD tambah BC per BD ya. Artinya kalau ini jadi X per Y ya, X per Y pagar EF itu adalah XF ditambah YE dibagi
YF ya, jangan keliru. Oke, berikutnya tentu saja dia memenuhi sifat-sifat AD dikali F ya. Berikutnya BC dikali F ya, kita tinggal buka aja karena ini sudah penjumlahan ya. Ya, karena kita tahu dia memenuhi hukum-hukum baik itu asosiatif komutatif ya. Karena ini bilangan bulat di bawah penjumlahan, berarti ini tinggal sama BDE yang di bawah ini BDF. Berikutnya boleh kita buka kurungnya itu yang kiri jadi ke kanan karena karena ini adalah bilangan bulat terhadap penjumlahan perkalian, dia memenuhi hukum ini. Ya, berikutnya ini pindahkan ke kanan, sama juga BDE itu B dikurung D kali E boleh, yang ini juga sama ya. Kalau tadi yang ini kurungnya di kiri semua ya, yang ini sekarang kurungnya di kanan ya, di kanan semua ya. Ini kiri kanan. Oke, sekarang yang ini bisa kita rubah ya menjadi A per B ya. Jadi coba dilihat DF ya, DF ini ada CF, ada DE, ini ada DF ya. Bisa kita rubah, kita tukar satu-satu ya. A per B pagar yang ini masih lagi dalam bentuk CF tambah DE dibagi dengan DF ya. Jadi jelas yang ini ya, CF tambah DE dibagi DF itu bisa kita kembalikan ke aturannya, itu sama dengan C per D ya, C per D dikali E kali F ya. Berarti dia A bin yang kiri kurungnya sama dengan nih yang di kanan ya. Ya, jadi A per B pagar C per D kurung semuanya dikalikan dengan pagar EF itu sama dengan A per B pagar dikalikan dengan semua CD pagar EF ya. Jadi dia terbukti memenuhi hukum asosiatif. Oke, berikutnya hukum identitas ya. Kita duga identitasnya itu adalah 0/1 yang jelas, yang di bawah tidak boleh 0 ya, bukan 1/0, nggak bisa ya. 0/1 itu adalah identitasnya, kita duga. Sekarang kita coba identitas yang kita duga ini E ya, misalkan ini adalah sebagai E ya, ini adalah E ya. E pagar AB ya, itu haruslah sama dengan AB dikali E sama dengan AB ya. Ya, coba kita tes ya. 0,1 0 kali B ditambah 1 kali A per 1 kali B ya, 0 kali B ya. Jadi dia harus, karena perkalian bilangan bulat ya, boleh kita buat 0 kali B itu sama dengan 0, 1 kali A itu sama dengan A, 1 kali B juga B. Berarti 0 tambah A itu adalah A ya, berarti sama dengan A per B. Jadi kita nampak bahwa E pagar A per B itu sama dengan A per B. Oke, yang berikutnya A per B pagar E ya, 0/1 itu apakah sama dengan A per B dikali E sama dengan A per B? Coba kita buktikan. Berarti ini pasangannya A dengan 1, B dengan 0 dibagi B kali 1 ya. Jelas A kali 1 itu A, B kali 0 itu adalah B dibagi BA tambah 0 ya. Karena ini operasi bilangan bulat, jelas A tambah 0 itu A. Berarti kita dapat A per B pagar E itu sama dengan A per B ya. Ya, jadi dia memenuhi hukum yang ketiga, hukum identitas ya. Berarti kita perlu melanjutkan langkah berikutnya, kita mencari inverse-nya. Oke, coba kita duga inverse-nya itu adalah min A
per B ya. Kita duga impersnya itu adalah min A per B ya. Karena ini kita tadi ingat Z negatif juga masuk ya. Ya. Kita masuk ke aturan A per B pagar min A per B, berarti boleh kita tulis itu menjadi AB tambah B kali min A per BB ya. Kalau tadi bawah BD berarti BD sama, karena kebetulan B-nya itu kita ambil sama dengan D, sedangkan C-nya itu kita ambil sama dengan min A, berarti kita bisa menulis bentuk seperti ini ya, AB tambah B kali min A per BB. Oke, berikutnya AB ini boleh kita balik menjadi min AB dibagi BB ya. AB ya, AB dikurang ya, A kurang A, berarti bisa kita buat 0 kali B ya. Ya, ini mungkin ada satu langkah lagi biar lebih jelas, itu kita buat A kurang A dikali B atau 0 kali B per BB. 0 kali B itu sama dengan 0 ya, artinya kita mendapatkan A per B pagar impersnya itu sama dengan identitas ya. Ini adalah identitas tadi yang di syarat yang ketiga. Artinya ya, karena dia memenuhi, jelaslah bahwa operasi penjumlahan pagar ini merupakan grup. Oke, kita lanjut ke latihan. Latihan ini kita akan memodifikasi contoh 1. Ya, nanti akan ada 2 latihan. Jadi soal yang pertama ya sama, diketahui G bilangan rasional positif dan A bintang B ini Bapak rubah bukan A kali B tapi menjadi A ditambah B ya. A ditambah B. Kalau tadi A kali B, sekarang A tambah B untuk setiap A, B anggota bilangan rasional positif juga ya. Jadi nanti akan dibuktikan apakah dia termasuk grup ya, jadi mudah saja ya. Kalau yang ini mungkin tidak masalah, A tambah B ini mudah diikuti ya. Kalau untuk asosiatif berarti A bintang B, berarti A bintang B itu nanti di sini menjadi A tambah B. Oke, berikutnya nanti A tambah B bintang C ya, berarti nanti C-nya itu berarti A tambah B per 2 A tambah B tambah C, berarti nanti ada 2, ini penjumlahan lagi ya. Oke, nanti itu silakan dilanjutkan apakah dia asosiatif. Kalau seandainya dia tidak asosiatif berarti berhenti aja di langkah yang kedua ini, nggak usah dilanjutkan langkah yang ketiga untuk mencari identitasnya. Itu soal yang pertama. Jadi soal pertama itu dirubah sama semuanya bilangan rasional positif. A star B itu ditukar aturannya menjadi A tambah B. Apakah dia juga merupakan grup ya, silakan dibuktikan. Itu latihan yang pertama. Untuk yang latihan yang kedua ya, yang latihan kedua kita ambil G itu bilangan rasional ya, boleh positif boleh negatif ya, bilangan rasional ya. Bapak tutup ini syarat yang ini, di mana A bintang B itu sama dengan nilai mutlak A dikali B ya, untuk setiap A, B anggota bilangan rasional. Jadi silakan ditunjukkan apakah G star ini juga merupakan grup ya. Jadi kamu ingat bahwa nilai mutlak A ya, kalau untuk yang
A-nya besar 0 sama dengan A. Ya, kalau untuk A-nya yang kecil 0 berarti dia sama dengan min A, berarti terbagi cabangnya menjadi 2 ya. Ya, jadi ingat, ini bukan hanya bilangan rasional positif, tapi untuk semua bilangan rasional baik negatif atau positif ya. Jadi akan dibuktikan nanti apakah A bintang B ya untuk nilai mutlaknya ini juga merupakan dia bersifat tertutup ya. Kalau iya, lanjut ke pembuktian yang kedua, bersifat asosiatif ya. Asosiatif ya, apakah nilai mutlak AB A dikali B ini per 2 bintang C nanti ini dimutlakkan lagi ya. Ya. Ini berarti yang bawahnya nanti mutlakkan lagi dikali C ya. Silakan dilihat lagi materi tentang nilai mutlak di pelajaran SMA, apa aja sifat-sifat nilai mutlak. Kalau seandainya dia juga memenuhi, lanjut ke identitas. Apakah kira-kira identitasnya? Ya, Pak rasa akan mirip dengan ini ya. Impersnya, kalau ini impersnya adalah 4 per A. Apakah impersnya itu 4 per mutlak A? Silakan nanti dicari ya, dikumpulkan.